Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari ada 2, yaitu 1. Pokok pikiran bacaan non-fiksi, dan 2. Jenis makanan hewan. Setelah mempelajari materi tadi, diharapkan kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara cepat dan percaya diri, kemudian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan bacaan, mampu mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar, dan mampu membuat tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Oke anak-anak, silahkan kalian perhatikan dan kalian amati apa perbedaan dari kedua gambar ini. Perbedaan kedua gambar tersebut yaitu gambar 1, struktur alam dipenuhi tebing dan jurang. Tidak terdapat tumbuhan, terlihat gersang, tidak terdapat hewan, tidak ada interaksi antar unsur biotik dan abiotik. Sedangkan gambar 2, struktur alam berupa dataran rendah, terdapat pepohonan dan rerumputan yang hijau, terlihat subur, terdapat berbagai macam hewan, ada interaksi antar unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik yaitu unsur yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan unsur abiotik berupa unsur tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Jadi, dari kedua gambar tadi yang sudah kalian amati, kira-kira gambar mana yang merupakan sebuah ekosistem? Ya, betul sekali. Yang merupakan sebuah ekosistem adalah gambar 2. Ekosistem di lingkungan kita itu banyak sekali. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem danau, ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mengamatinya di lingkungan terdekat kalian. Oke, agar kalian lebih memahami tentang ekosistem, silahkan kalian baca cerita atau bacaan non-fiksi berikut. Cerita non-fiksi atau teks non-fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan kenyataan atau fakta. Silahkan kalian baca bacaan tentang ekosistem berikut. Setelah kalian membaca bacaan tentang ekosistem tadi yang termasuk bacaan teks non-fiksi, kalian dapat menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran itu sama juga dengan pikiran pokok, yaitu ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Cara menentukan pokok pikiran yang pertama, kalian harus membaca dengan seksama. Kemudian menentukan kalimat utama. Lalu mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang kompleks. Selain kalian dapat menentukan pokok pikiran, kalian juga bisa menuliskan informasi penting dari bacaan. Informasi penting adalah unsur yang membangun sebuah bacaan. Kalian dapat menuliskan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan ekosistem yang sudah kalian baca tadi pada tabel berikut, pada LKPD yang sudah disediakan. Di sini sudah dicontohkan untuk paragraf 1. Pokok pikirannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sedangkan informasi pentingnya yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Nanti kalian bisa melengkapi untuk paragraf 2, 3, dan 4.
Oke anak-anak, kita lanjutkan pada teks non-fiksi berikutnya. Kalian dapat membacanya bersama-sama. Setelah kalian membaca teks non-fiksi tentang jenis makanan hewan, kalian dapat menuliskan pertanyaan yang sudah kalian buat dari bacaan jenis makanan hewan. Tentunya kalian masih ingat tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalian dapat menemukan kalimat tanya yang terdapat pada bacaan non-fiksi tentang jenis makanan hewan. Kemudian kalian bisa menuliskannya di kolom yang sudah disediakan pada LKPD. Oke anak-anak, dari bacaan non-fiksi tadi tentang jenis makanan hewan, tentunya kalian masih ingat tentang jenis makanan hewan dan kalian dapat mendiskusikannya dengan teman yang dekat dengan kalian. Jenis makanan hewan itu ada dua. Pertama, tumbuhan. Yang dimaksud tumbuhan itu bisa daun, batang, buah, atau bijinya. Sedangkan jenis makanan hewan yang kedua yaitu hewan lain, yaitu hewan kecil yang menjadi makanan hewan tersebut. Oke, hewan yang memakan daun. Nah, hewan yang memakan daun itu apa saja? Contohnya ada ulat, kemudian ada rusa, dan ada zebra. Hewan yang memakan batang tumbuhan, antara lain ada sapi. Sapi suka memakan batang jagung dan batang padi. Kemudian ada panda, hewan yang suka memakan batang bambu. Hewan yang memakan buah adalah belatung. Belatung adalah salah satu hewan yang sangat merugikan bagi para petani. Kemudian hewan yang memakan biji-bijian, antara lain ada burung dan ada tupai. Tupai suka memakan biji kenari. Kalau burung suka memakan biji-bijian seperti jagung, padi, gandum, dan lain sebagainya. Sekarang hewan yang memakan hewan kecil lainnya. Kucing. Kucing suka memakan tikus. Elang suka memakan kelinci atau ayam. Dan ada katak. Katak suka memakan serangga seperti belalang, nyamuk, dan lain-lain. Setelah kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan hewan, kalian dapat membuat tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian dituliskan pada tabel yang sudah tersedia. Oke anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Materi yang kita pelajari tadi tentang menentukan pokok pikiran bacaan non-fiksi dan tentang jenis makanan hewan. Semoga materi pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.